Lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat deh ya. Oke, senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Anda. Dan yang lebih penting lagi, senang bisa menemani Anda saat ini dengan program Mitra Tani. Alhamdulillah sudah hadir di studio narasumber kita. Saya perkenalkan saja, beliau adalah Bapak Edi Supardi, warga Kelurahan Pembataan. Selamat datang Pak Edi, apa kabar? Sehat selalu Pak Edi? Dan sekali lagi saya perkenalkan, beliau adalah Pak Edi Supardi, warga Kelurahan Pembataan. Betul Pak ya? Betul Pak, betul. Oke, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak, ya. Terlihat ceria begitu Pak ya? Alhamdulillah, yang penting kita hidup ini kita bawa happy aja Pak. Oh gitu ya? Iya Pak, kita bawa happy, kita bawa bahagia, kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu aja Pak. Amin. Yang utama. Gak usah terlalu neko-neko gitu Pak ya? Betul sekali Pak. Betul Makanya sekali. kelihatan awet muda nih Pak. Iya Alhamdulillah Pak. Nah, walaupun kita sudah umur 57 Pak. 57 Alhamdulillah ya? ya, hampir memasuki 58. Oke, baik. Kontinya happy aja Pak utamanya. Happy aja ya? Happy utamanya. Oke, kegiatan sehari-hari apa nih Pak? Kita kegiatan sehari-hari ya alhamdulillah Pak, kita berkebun juga. Oh, ya? Sambil bertanam pertanian juga kita mengikuti program dari Bapak Presiden, ketahanan pangan yang jelas untuk pribadi dulu Pak. Oh gitu. Iya, Ya, apa yang ditanam Pak Edi? iya ada lombok, ada seledri, ada anggur yang berguna untuk yang jelas untuk pribadi dulu Pak kita Pak. Punya lahan luas begitu kah atau Enggak, hanya Pak. perkarangan saja Kita kah? memanfaatkan lahan perkarangan Pak. Lahan perkarangan, Iya betul ya. sekali, lahan perkarangan kita Oke, manfaatkan. boleh nanti kapan-kapan main ke rumah Insya Allah Pak? siap Pak. Kalau boleh tahu tinggal di mana Pak Edi? Di Anggrek 7 Pak. Anggrek 7 ya? 7 RT 11, kebetulan saya sini sebagai ketua RT-nya Pak. Ketua RT ya? Iya. Jadi kalau masuk ke Anggrek 7, tanya dengan Pak Ketua RT, Iya. Pak Edi Sapardi, Pak. Sapardi, Iya, udah siap. udah tahu orang Pak Iya, ya? alhamdulillah Pak. Oke. Pak Edi, kita Iya. berbincang-bincang terkait dengan pupuk organik super air lindi, Iya, Pak. siap. Ini makhluk macam apakah sebenarnya pupuk organik super air lindi ini, Pak Edi? Bisa dijelaskan dulu? Iya, insya Allah Pak. Nah, jadi sebenarnya gini Pak ya. Sebenarnya, sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak ya. Oke, boleh. Mau menyapa dang sanak kulab bapak-bapak pertanian yang lagi ada di sawah, yang ada lagi di kebun. Mungkin yang sudah selesai memantat. Nah, Iya, ini iya. peranakan ulun, Bapak Edi. Keluarga juga di rumah boleh disapa, Pak? Nah, siap. Ini kebetulan istri saya juga lagi kerja nih, Pak. Oh, gitu. Mungkin libur nih ya. Libur, Libur ya. Mungkin nih lagi ada kegiatan apa di rumah. Oh iya. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit, Pak. Sebenarnya masalah pupuk air lindi POC ini sudah lama sebenarnya, Pak. Sudah lama. Sudah lama sebenarnya, Pak. Tapi kemungkinan orang enggan ingin memulainya, Pak. Ingin memulainya, ingin membuatnya. Karena sebenarnya ini tempatnya untuk kita membuatnya kotor sekali Pak ya, yang namanya limbah Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya air lindi super ini adalah peresapan dari hasil kompos, baik itu kompos organik ataupun organik. Yang jelas ini jadi kita membuatnya dari sampah organik Pak ya. Sampah organik. Iya, kompos ya dari sifat daun-daunan, yang dari gedebok pis segala macam. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga tuh lebih utama lagi. Sampah rumah tangga lebih utama lagi. Itu hasil peresapannya Pak ya. Baik itu dari kompos maupun daripada hasil limbah dapur. Limbah dapur tuh yang lebih utama tuh Pak. Oke. Iya. Pak Edi, bisa membuat pupuk organik super air lindi ini belajar dari mana Pak Edi? Oh, iya. Apakah langsung tiba-tiba ujuk-ujuk bisa? Iya. Ataukah coba-coba dulu? Iya, atau iya. ada gurunya, ada Iya. sesepuhnya? Iya. Atau bagaimana ini Iya, Pak Edi? benar. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kita mau membuat pupuk lindi super ini sebenarnya dari niat dulu Pak ya. Oh gitu. Dari niat, kemauan, karena kita punya tanaman. Nah, karena kita kan sekarang ini tahu sendiri Pak ya, yang zamannya sekarang ini pupuk ini sangat mahal Pak ya. Pupuk apalagi pupuk sintetis itu bisa merusak hara tanaman Pak ya. Unsur hara. Unsur hara tanaman, khususnya tanah. Karena kalau kita mengasih pupuk itu yang overdosis akan mengakibatkan tanah bisa keras, bisa membeku. Nah, tapi kalau dengan pupuk super lindi organik ini tidak ada bermasalah Pak. Nah, tidak ada bermasalah. Jadi sebenarnya saya dapat ini Pak dari teman juga. Nah, saya berprinsip gini Pak.
orang bisa bikin kok kenapa kita nggak bisa? Ya. Nah, karena ini dilihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Dengan mata kepala sendiri kita membuat, dan lagi kita cari juga di literatur seperti di YouTube, di Google. Nah, akhirnya loh kok sama gitu loh, ilmu yang mereka berikan dengan terdahulu dengan yang kita gunakan, kita praktekkan hampir sama gitu, Pak. Hampir sama. Jadi ilmu ini sebenarnya sudah lama diterapkan dari orang-orang yang terdahulu, dari mitra tani yang bertanam sayuran seperti anggur dan sebagainya. Tapi penerapannya ke masyarakat ini mungkin orang susah, Pak, karena ya kita tahu sendiri ya, karena yang berkaitan dengan limbah ini kan mungkin orang merasa gimana gitu, Pak, merasa jijik gitu ya, Pak. Oke. Baik, tadi Pak Edi singgung sedikit bahwa kalau kita menggunakan pupuk-pupuk yang ada gitu, Ya, Pak ya, betul. itu bisa membuat tanah kehilangan unsur haranya. Betul Tapi kalau pupuk yang Pak Edi buat ini, Iya, betul. itu tidak akan terjadi ya. Tidak akan terjadi, Pak. Itu bukan promosi ya Pak Edi ya? Bukan promosi, Pak. Karena memang kenyataannya. Bukan kenyataan. Ini saya Oke. buktikan sendiri, Pak. Baik. Iya. Baik. Pak, ketika membuat dan mendapat ilmu dari macam-macam dari sana Iya, sini Pak. begitu Iya, ya, membuat itu Betul. kan tidak langsung berhasil ini, Pak. Betul. Kira-kira apa yang terjadi ketika itu? Ceritakan, Pak. Sampai jadi pupuk ini dengan komposisi tertentu misalnya begitu. Iya. Bagaimana ceritanya, Pak? Ya, jadi alhamdulillah, Pak ya. Kita waktu uji coba pertama ini alhamdulillah berhasil, Pak ya. Berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil karena yang utama itu tadi, Pak, kita tidak merasa jijik dan tidak merasa ngeri gitu loh, Pak. Karena hasil daripada fermentasi limbah ini menghasilkannya pupuk lini super ini, itu nanti ada maggot, Pak. Keluar ulat-ulat gitu, Pak. Iya, 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 Itu paham. sebagai pengurai. Pengurai daripada limbah itu tadi, Pak. Iya. Ya, menjadi organik tadi, Pak. Mikrobiotik. Nah, sebagai pengurai yang menghasilkan nutrisi yang sangat tinggi nutrisinya, Pak, untuk kebutuhan makanan pada tumbuhan. Jadi utamanya jangan jijik dulu, Pak. Jangan jijik merasa gimana gitu. Nanti istri Karena nih karena bergaul dengan kotoran gitu ya, sampah begitu, Pak ya. betul sekali. Ada Betul. ulat-ulatnya segala Ada macam. ulat-ulatnya sekali, benar Bau sekali. bahkan. Bau tuh bahkan, Pak. Iya. Nanti keluar maggot. Ulat lah. Ulat ya, Pak. Sebenarnya nanti kalau sudah itu berhasil, orang rumah mesti mendukung. Oh gitu ya. Pasti, Pak. Sampah limbah dapur itu pasti akan dikumpulkan oleh istri atau anak kita. Selama ini itu yang Bapak lakukan? Itu saya lakukan, Pak. Jadi di rumah tuh saya sediakan baskom atau keranjang. Saya bilang, "Ma, ini khusus untuk limbah dapur." Limbah dapur seperti potongan daun-daunan, sayur-sayuran, kulit buahan, kulit buah, kulit bawang putih, kulit bawang merah, pokoknya sebagainya. Termasuk tulang ikan, Pak? Bagus sekali. Tulang ikan tuh nanti akan menghasilkan pupuk untuk menambahin nih, Pak. Asam humat, Pak. Asam amino. Itu gitu. bagus sekali, Pak, itu untuk pertumbuhan tanaman. Dan juga saya juga pesan, apabila ibu-ibu di rumah habis mencuci beras, air lerinya, Pak, jangan dibuang. Jangan dibuang, ditampung. Ditampung nanti dimasukkan ke limbah pupuk organik tadi, Pak. Sampah itu tadi dicampurkan. Baik, sangat baik. Cucian ikan, cucian daging. Wah, itu sangat tinggi kalorinya itu, Pak. Nutrisi sangat tinggi itu, Pak. Bagus sekali untuk pertumbuhan. Jadi itu manfaatnya, Pak ya? Betul, manfaat sekali, Pak. Pupuk Super Lindi, Pak. Super Lindi. Kenapa namanya Super Lindi, Pak? Nah, ini dari sananya sebenarnya, Pak. Oh gitu. Karena Atau bukannya Pak Edi sendiri yang kasih nama ini pupuk? ya, nggak boleh kita, Pak. Oh gitu ya? Nggak boleh kita sembarangan. Kan Iya, ini iya, kan iya, betul, ada betul. asal muasal juga di Lindi. Baik, Pak. iya. Saya pikir Lindi itu tetangga sebelah, Pak. Bukan. Bukan. Bukan, Pak. Oke. Pak Edi, tadi katakan hasil dari limbah rumah tangga, bekas daun-daunan, Iya, bekas betul. sayur-sayuran, Iya. bekas bahkan tulang-tulang ikan, Betul, iya, begitu, betul, Pak. betul. Tapi setidaknya kan itu perlu modal nih, Pak Edi nih, Iya, untuk iya, membuat iya, itu. Kira-kira berapa lah untuk mendapatkan hasil pupuk? Ya minimal sebesar inilah ini, Iya, Pak Edi. iya, betul, Berapa betul. banyak modalnya? Sebenarnya, Pak, ya ini sebenarnya kita bikin pupuk super ini sebenarnya nggak perlu modal, Pak. Semua tuh ada di sekitar kita, Pak. Modal dalam arti duit? Betul, Pak. Dalam arti duit. Kan ini perlu tempat, Pak ya. Ya. Misalnya mau dari tempat galon, Pak, galon air. Nah, dari galon air. Kan banyak nggak terpakai, Pak. Iya, iya, Punyanya iya. orang kita bisa minta, Yang bisa. pecah-pecah Yang pecah-pecah bisa kita gunakan.
Terus tempat cat. Di rumah mungkin kita habis punya cat Pak ya. Ember itu ya, ember besar itu ya. Betul sekali. Ini saya ceritakan singkat sedikit Pak ya. Tempat pembuatannya ini Pak ya. Nah, jadi misalnya kita dari galon Pak ya. Dari galon yang bulat itu kita potong atasnya. Kepalanya, ya kita potong kepalanya. Ini ada rangkap 2 Pak ya. Ini yang untuk yang di bawah. Untuk tampungan airnya. Untuk tampungan air nutrisinya itu Pak. Nah, yang kedua yang tutup di atas itu botolnya ekornya yang kita buang Pak. Nah, baru kita tutup balik gini Pak. Lehernya atau Pak ya? Ya, yang bokongnya Pak. Oh, bokongnya. Pantatnya kita buang. Oh iya. Kita balik gini. Oh, dibalik. Ya. Iya. Yang di bawah tadi kan Pak yang atasnya kita buang. Yang kepalanya itu. Iya. Yang atasnya bokongnya kita buang, pantat kita buang, baru kita balik gini Pak. Baru dikasih lubang kecil-kecil. Terus yang lubang itu kita kasih kain untuk peresapannya, titisannya, baru kita potong, kita tutup. Nah, di situ baru kita tempatkan limbah-limbah tadi Pak ya, limbah-limbah kayak dapur tadi, kulit buah pisang, buah nanas, buah mangga, segala macam, termasuk limbah dapur. Selain yang berbentuk minyak Pak. Oh gitu. Ya. Berarti jerantah nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Oke. Karena itu tidak akan bersatu dengan air tadi Pak. Wih. Nah, itu yang tanpa modal tuh Pak ya, tanpa modal. Nah, terus itu yang kedua itu nanti hasilnya kalau sudah panen kita kan ngangkat lagi Pak. Kita ambil pakai gayung, kita ambil. Nah, yang kedua ini mungkin ya kalau punya cat. Itu Pak, embernya. Ember cat. Iya, ya. Ember cat itu kita bikin dua rangkap juga Pak. Nah, yang pertama rangkap bawahnya untuk menampung. Nah, itu udah biasanya kita lubangin. Nah, yang kedua pantatnya kita lubangin juga, kita kasih lubang. Okay. Nah, yang baru kita tutup, kita masukkan limbah-limbah itu Pak. Nah, yang kedua yang tampungan kedua itu kita kasih keran Pak. Biar nanti kalau panen tinggal buka aja Pak. Buka kerannya. Oh gitu. Iya, kasih botol di bawah, buka. Karena dia cair Pak ya? Sudah cair, berbentuk cair. Pak Edi. Iya Pak. Ini semakin lama semakin seru ini Pak Edi. Nah, ini Pak. Iya kan? Iya betul. Murah meriah tapi bermanfaat ya. Bermanfaat, sangat bermanfaat. Saya ingin korek lagi Pak. Ceritanya Pak Edi tentang pupuk ini, boleh Pak ya? Bisa Pak. Nanti setelah ini saya akan kembali bersama Anda di kebersamaan kita lewat LPPL Tabalong pada program Mitra Tani. Teman-teman LPPL masih bersama Pak Edi Sapardi. Beliau warga Kelurahan Pembataan yang berhasil membuat pupuk organik Super Air Lindi, begitu Pak ya? Betul Pak, betul. Iya, Pak, tadi bahan-bahannya sudah disiapkan Pak? Betul. Murah meriah Pak ya? Murah-murah, sangat murah meriah Dari Pak. Bekas galon air, betul. Kemudian juga mungkin bekas ember cat, begitu ya, bisa dipakai ya Pak ya? Betul. Pak, kan memasukkan sampah rumah tangga. Betul. Apakah ada bahan-bahan lain yang dimasukkan ke situ Pak agar bisa membuat pupuk seperti ini, dan kira-kira berapa lama prosesnya untuk bisa mengeluarkan cairan itu Pak? Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Iya. Jadi tadi di depan sudah kita singgung sedikit Pak ya, maaf, apa bahan-bahannya. Bahan-bahan yang untuk kita masukkan ke dalam tempat untuk pembuatan pupuk super lindi air cair ini. Nah, yang utama itu tadi dari limbah dapur Pak ya. Termasuk sayur-sayuran, kulit bawang dan sebagainya. Nah, yang kedua ini sangat murah meriah sekali Pak. Sangat murah meriah sekali. Tidak perlu modal Pak. Kita ke pasar. Nah, kita datangi tempat orang penjual buah-buahan Pak. Nah itu mereka kan ada yang jual pedagang buah. Ya. Ada yang jual nanas, ada yang jual semangka, buah-buahan segala macam lah Pak. Itu kan banyak Pak buah yang sudah akhir. Nah, dan lagi satu utamanya Pak, kita jangan gengsi. Oh ya? Nah itu kunci utama, jangan gengsi untuk meminta. Oh gitu. Nggak bakalan mereka jual itu Pak, karena kan sudah bahan akhir. Iya. Sampah sudah. Sampah betul. Sampah buah-buahan. Betul, sampah buah-buahan. Nah, sampah buahan kita minta aja. Pak, ini terpakai kah kira-kira nih? Nah, amun karena terpakai bisa kapan nih kita minta Pak? Sagan kita bola pupuk organik. Iya. Paling silahkan Pak. Karena bisa kan ulun kami kumpulkan pulang. Nah, nyaman benar Pak. Jadi timbang dibuang, yuk kita ambil hasilnya dan lagi sangat bermanfaat, berguna nih untuk tanaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, datangi kita Pak penjual penggoreng-gorengan nih. Nang kayak jual pisang goreng. Iya. Itu kulitnya Pak bagus benar juga.
Segan tambahan pupuk tadi nih, yang apa nih materialnya nih Pak, bahan utamanya kulit pisang. Itu kan banyak mengandung kalium tuh Pak. Pisang lagok Pak. Wah, pisang apa aja Pak? Pisang menurun lah. Pisang menurun. Segalanya pisang. Iya, kulit ini iya. lah Pak. Iya. Daripada dibuang orang kan ada bermanfaat. Mendingan kita minta. Nah kita minta. Kita rajangnya nih Pak yang kita potong kecil-kecil. Kita termasuk kulit nanas tuh malah. Termasuk kulit nanas. Pokoknya segala macam jenis buah Pak. Iya. Nah mbak itu yang ketiga Pak. Orang berjual nang es jus-jus tuh Pak. Kita datangi pulang. Banyak dok kalau nang udah nang perasaan limau nih Pak. Oh nah, iya. Orang bulah es nang jus apa. Nang ampasnya tuh. Ampasnya. Iya. Segala kulitnya kita minta juga Pak. Mun purun lah. Tapi purun aja Pak. Yang jelas purun Bang Pak. Soalnya timbang dibuang Pak kada bermanfaat. Iya. Artinya kan minyak ada uyuh-uyuh membersihi lagi kan. Nah, bujur. Iya. Kita padahkan lawan sidin anu buah kenapa enak. Anu pian pisahkan jangan pian campur lawan plastik nih. Kami kan membawanya. Karena kami membawanya. Membersihinya. Karena pian pindahkan, pian pisahkan ini nang bercampur plastik, ini nang kada. Karena kami bawa apa anunya nih limbah pian nih nah segan pupuk. Nah, banyak kayak itu Pak terus aja banyak orang keliling minta nih. Iya. Urut dari Pak. Orang senang Pak bersih. Betul orang lah. Bersih pun orang. Oh iya. Nah, itu Pak kisahnya nih Pak limbah nih. Makin banyak pupuk daripada buah-buahan tuh makin banyak. Makin baik karena terus terang aja kan buah ini kan asalnya kan dari buah. Nih tanaman nih berbuah nih dari buah nih. Kita pupuk ya Bang dari buah macam-macam. Bebulik pulang dari buah pulang. Kan. Iya. Itu kisahnya Pak. Nah, jadi tadi belum terjawab Pak. Enggak yang mana itu Pak? Berapa lama prosesnya gitu. Nah, betul. Nah, sebelum ke sana Pak, kira-kira berapa komposisinya misalnya nih? Apa sampah rumah tangga berupa daun, berapa sayur-sayuran, berupa tulang ikan. Nah, campurannya dari limbah buah-buahan itu berapa persen gitu Pak? Agar bisa seimbang atau paling tidak menghasilkan hasil yang bagus. Betul. Berapa? Bagaimana jelasnya? Jadi sebenarnya gini Pak. Jadi paling enggak itu berimbang Pak. Nah, paling enggak diukur dengan timbangan kah? Enggak usah Pak, kita pakai feeling aja. Berimbang gitu. Berimbang. Misalnya paling bawah dulu kita kasih kompos daun-daunan, daun-daunan. Terus lapisan keduanya kita kasih limbah dapur. Limbah dapur kan macam-macam Pak. Macam-macam dari potong sayuran yang sudah enggak dipakai, sayur-sayuran sama dengan juga Pak nasi yang sudah tidak pakai. Oh ya? Nasi basi. Bagus sekali juga itu Pak. Tapi biasanya di rumah rancak nih berikan ke ayam. Nah, bisa juga Pak. Tapi kalau misalnya kita punya ada tanaman kan. Iya. Kita mendingan kita bikin pupuk gitu loh Pak. Tapi kalau kita di rumah nggak ada tanaman ya daripada dibuang kita kasihkan ke ayam aja. Tapi kalau kita di rumah ada punya tanaman, alangkah baiknya kita berusaha untuk membuat pupuk sendiri Pak, pupuk lindi ini Pak. Nah yang lapisan ketiga dari kulit-kulit buahan, dari apa ampas-ampas buah-buahan juga. Jadi berimbang gitu Pak. Dan lagi ini tanpa kita menggunakan zat pengurai Pak. Oh ya? Asli tanpa zat pengurai seperti E4 dan molase. Nanti ada lagi itu Pak pakai itu Pak. Nah, kalau ini tidak murni Pak. Jadi murni rembesan hasil rembesan fermentasi apa ini limbah tadi dia mencair membusuk diurai dengan adanya maggot bisa menetes ke bawah. Nah itu hasilnya Bang sangat bagus. Jadi waktunya itu tidak Pak. Paling bagus nih Pak kalau hari panas. Ngolahnya nih. Iya. Hari panas karena panas dia Pak, cepat itu Pak. Apa cepat penguraian Pak. Prosesnya. Proses penguraian. Berarti harus dijemur gitu kah? Enggak juga, harus kena matahari gitu Pak. Pak. Kena matahari paling tidak. Ya, tapi kalau musim hujan, lambat jadinya Pak. Dingin soalnya Pak. Nah, dingin. Jar orang tuh tasim purut nyata. Tasim purut barangnya. Kalau nyari panas nih Pak, cepat sekali Pak. Iya. Humapnya Pak. Humap ya. Iya. Cepat sekali itu. Berapa lama Pak? Sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sudah keluar air itu Pak. Seminggu 2 minggu sampai paling lama 3 minggu lah Pak. Itu sudah mengeluarkan air itu Pak. Sudah fermentasi dah. Sudah apa penguraiannya sudah berfungsi Pak. Nanti ada keluar maggot, ulat-ulat itu Pak. Nah sebenarnya ulat itu kita bisa manfaatkan juga Pak. Kita bisa masih makan ke ikan. Kayak ikan yang kita di kolam itu Pak. Kasih makan ke ayam bisa sekali itu Pak. Jadi buat makanan burung. Burung bisa juga maggot itu Pak. Tapi kalau nggak kita ambil untuk dimanfaatkan yang lain, dia mati sendiri Pak. Oke. Jadi dia kekenyangan, berubah jadi hitam mati, jadi kompos lagi. Jadi kayak sirkulasi kita sebenarnya Pak. Pak Edi. Iya.
bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses yang kita lakukan ini benar Iya. dan siap digunakan? Itu adakah ciri-ciri tanda-tandanya, Pak? Oh ada Pak, iya benar. Jadi segini Pak ya, setelah 2 minggu sampai 3 minggu, kan cairan sudah keluar ya Pak ya, udah keluar cairannya. Tapi setahu saya Pak ya, yang saya alami itu kemungkinan gol tuh 100% Pak. Begitu ya? Ya, karena ini sifatnya limbah. Nah, jadi setelah kita hampir 2 minggu 3 minggu sudah penuh nih tempat yang di bawah tadi Pak. Ya paling ada 2-3 liter, kita buka kerannya. Kita masukkan ke dalam botol atau dalam botol aqua galon. Nah, itu kita jemur Pak. Karena barang ini mengandung gas Pak. Oh gitu. Ya, jadi sampai misalnya sehari, 2 hari, 3 hari kita buka tutupnya Pak. Kita taruh di galon itu, kita tutup buka, nanti keluar gas. Nah, jadi setelah bisa kita gunakan ini, setelah kita mengurangi gasnya itu Pak. Tidak banyak gasnya dan lagi warnanya bisa berubah Pak. Nah, yang asal warnanya itu kecoklatan muda, tapi setelah kita jemur, melakukan fermentasi dengan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, akan berubah jadi merah. Tadinya warnanya seperti ini gitu Pak ya? Iya, tadinya warnanya seperti coklat muda Pak ya. Coklat muda ya. Terus nanti kalau kita jemur hampir 1 bulanan bisa berubah menjadi merah Pak. Nah ini sudah bisa digunakan? Bisa kita gunakan. Oke. Dan lagi ini tergantung pigmennya Pak. Oh gitu ya? Kalau pigmennya kita banyak menggunakan hijau-hijauan, warnanya bisa berubah hijau Pak. Oh, tergantung pigmennya ya Pak ya? Iya, pigmen yang kalau pigmennya merah? Itu kan karena banyak semangka, buah naga gitu loh Pak. Tapi tidak berpengaruh Pak ya? Tidak berpengaruh. Okay. Baik Pak Edi, nanti kita akan menyapa rekan-rekan netizen juga yang ingin bertanya Pak ya. Setelah sajian berikut ini dulu. Jangan kemana-mana teman-teman LPPL. Inilah kebersamaan kita dengan Pak Edi Sapardi pada program Mitra Tani. Sebelum bepergian atau meninggalkan. Oke teman-teman Mitra Tani, kita masih bersama Pak Edi Sapardi. Beliau adalah seorang katakanlah petani begitu Pak ya. Punya banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan dan beliau bisa berhasil mengaplikasikan atau membuat ya semacam pupuk dari bahan limbah rumah tangga Pak Edi ya. Betul Pak. Pak Edi, setelah pupuk ini jadi, tadi kan ini yang waktu masih pertama Pak Edi ya. Habis dan panen, ini setelah diaplikasikan setelah fermentasi Pak. Ini setelah berapa lama berubah jadi begini Pak? Kurang lebih 1 bulan Pak. 1 bulan ya. Dan ini baru sudah bisa kita gunakan. Bisa digunakan. Diaplikasikan ke tanaman Pak. Oke Pak Edi. Iya betul. Tanaman pupuk ini, Pak. Bagaimana caranya memberikan ke tanaman dan tanaman apa saja yang bisa diberikan untuk pupuk ini Pak? Oh iya siap ya Pak ya. Sebelumnya kita beritahukan dulu bahwa hasil daripada fermentasi setelah penjemuran ini Pak ya, setelah kurang lebih 1 bulan akan berubah warna. Seperti ini Pak ya? Ya terus itu. Ini tergantung pigmennya Pak ya. Oh ya? Ada juga yang bisa berwarna hijau, ada juga yang berwarna merah itu Pak ya. Itu semua tidak berpengaruh itu Pak. Tidak berpengaruh. Hanya warna saja. Hanya warna saja. Iya. Nah, jadi seperti orang lah, ada yang putih, ada yang hitam manis gitu Pak ya. Hitam jangan ke sini Pak. Ya. Oke. Hitam manis Pak, putih gitu loh Pak. Ya. Ada yang putih kalas ada juga Pak ya. Putih kalas ya? Iya. Putih kalas. Iya. Oke Pak Edi. Jadi pengaplikasian gini Pak ya. Kita tergantung lihat tanamannya Pak ya. Misalnya kita misalnya tanaman yang hanya kita pindahkan Pak dari polybag dari pembibitan ya Pak ya. Dari pembibitan itu kita kasih 1 tutup botol itu sekitar 1 liter anunya Pak, airnya Pak. Airnya 1 liter. Airnya 1 liter. 1 tutup botol ini Pak ya? Iya. Itunya bahannya super lindinya 1 tutup botol. Super lindi. Iya, super lindi dicampur dengan 1 liter air. 1 liter air. Itu tergantung kebutuhan nutrisi tumbuhannya Pak ya. Nanti seumpamanya dia tambah besar, hari setelah tanam, misalnya sampai umur 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, itu tambah lagi nutrisinya Pak. Misalnya 5 tutup botol sampai untuk 5 liter. Nah, atau nanti tumbuhan yang besar, tumbuhan yang 1 liter per 10 liter atau per 20 liter air. Nah, itu Pak pengaplikasiannya. Jadi itu bisa juga untuk spray, bisa untuk kocor, Pak. Oh gitu. Iya. Spray disemprot gitu disemprot, maksudnya. Iya. Atau bisa ngocor juga bisa ngocor, ya. Artinya tergantung tanamannya lah. Tergantung tanaman. Kalau tanamannya masih baru, hanya melatik-latik. Hanya melatik-latik, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nanti mengakibatkan OD. Lamasnya apa lah? Lamas. Artinya OD itu overdosis. 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 Ya, okay. Tapi overdosis ini tidak mengganggu Pak, ke tanah enggak. Oh gitu. Cuma ya. ke tanamannya aja. Iya. Kalau ke tanahnya enggak masalah. Gitu tapi ya. kalau yang kita pakai pupuk sintetis, kalau overdosis
tanahnya bisa unsur haranya akan mati. Oke, jadi artinya dikira-kira aja lah. Iya, Iya. sesuai umur tanamannya, Oke. Pak. Baik, Pak. Ini setelah jadi seperti ini, Pak ya. Iya. Adakah kadaluarsanya, Pak? Oh, tidak ada, Pak. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya makin lama makin bagus dia, Pak. Pupuk ini ya? Pupuk itu makin lama makin bagus. Oke. Karena tidak pakai zat kimia ini, Pak. Oke, Nah, baik. seperti kalau kita lain kan kita buat kue, ada kedaluarsanya, ada expirednya. Expired. Iya. Oke. Jadi tidak ada itu expired, tidak ada itu, makin lama makin bagus dia, Pak. Oke gitu ya. Iya. Pak Edi, sepertinya sudah ada ini yang ingin bertakun-takun. Nah, iya Iya kan? berita aneh. Iya. Iya kan? Iya, Ada Pak Haji Agus. Nah, siap. Pak Haji Agus ini tinggal di Bougainville kalau saya Oh, tidak di salah. Bougainville nggih. Ya, mungkin Pak Edi kenal dengan suaminya Ibu Hajah Emi. Ya, betul. Iya kan? Ya, betul. Beliau juga seorang pencinta bunga-bungaan, Bunga-bungan, Pak. betul. Selain mencintai keluarga juga, Pak. Iya, mencintai bunga juga. Iya. Ya utamanya keluarga, Pak ya. Iya. Pak, Siap. apakah ini juga bisa diaplikasikan untuk bunga misalnya, Pak? Oh, untuk jenis pupuk superlin ini, Pak, tidak ada pengaruh sama sekali, Pak. Untuk jenis bunga apa bisa aja, bisa semua, Pak. Kayak kan sekarang kan banyak orang yang senang anggrek itu, Pak. Anggrek. Iya, bisa, Pak ya. Tapi itu dikocor aja, Pak, jangan disiram, Pak. Dikocor. Oh, dikocor ya? Di medianya, Pak. Atau disemprot? Disemprot, Pak. Iya. Pakai spray itu, Pak. Bisa sekali itu, Pak. Atau juga untuk disepraikan untuk ke daunnya bisa juga. Oh gitu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Berapa banyak frekuensinya, Pak? Atau sebulan sekali kah? 3 bulan sekali? Minggu sekali aja, Pak. 1 minggu sekali ya. Kita Oke. lihat tumbuhannya, Pak. Kalau pertumbuhan itu anak cepat subur, ya seminggu 2 kali juga bisa. Kalau Oke. misalnya hari Senin, hari Kamis, mainkan lagi gitu loh, Pak. Oke. Jadi seminggu 2 kali itu 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Iya. Ya, itu ya Ibu Hajah Emi dan Pak Jagus cara menggunakan pupuk ini ya. Iya. Oke, berikutnya dari Pak Agus juga ini. Iya. Di Laburan. Oh, di Laburan. Iya. Gini. Urun ini petani rumahan aja, Bay. Nah, sama tuh kita juga, Pak Enak. Iya, banyak tanaman sayur, buah-buahan juga. Pas benar tuh, Pak. Iya. Pas benar. Nggih. Tapi untuk pupuk super air lindi ini, adakah yang lebih disarankan jenis tanamannya biar yang pasti lebih mujarab, Pak? Nah. Artinya khusus. Kalau digunakan khusus ini bagus pertumbuhannya. Nggih. Atau kalau digunakan untuk ini kada pas misalnya. Nah. Adakah perbedaan? Sebujurnya Pak, ini kan ada masalah Bang Pak untuk yang jenis tanaman keras atau tanaman yang ringan sifatnya akar serabut malah. Yang bagus tuh memang untuk kayak jenis lombok, malah untuk terong, untuk seledri, untuk tomat, sejenis yang perdu gitu loh, Pak. Tapi kalau untuk tanaman yang termasuk keras ini terbukti saya sendiri, Pak ya. Saya dari awal tanam, Pak ya, tanam anggur, Pak ya. Dari tanam awal masa vegetatif sama masa generatif itu murni menggunakan pupuk superlindi, Pak. Sampai dia berbuah. Oh, gitu. Tanpa menggunakan pupuk sintetis. Jadi sebenarnya bisa aja Pak kita gunakan, tapi terkhusus untuk yang tanaman perdu, Pak ya, seperti lombok tadi itu sangat cepat, sangat Kalau bagus sekarang sekali. lebih banyak orang menanam sayur-sayuran dengan menggunakan hidroponik, Pak. Bagus sekali. Begitu ya? Bagus sekali, Pak. Nah, Ya. sekarang kan kayak nutrisinya hidroponik, Pak ya, itu sangat mahal, Pak. Sangat mahal. Tapi kalau kita gunakan nutrisinya dari lindi ini, Pak, Yang murah meriah ini. yang murah-murah ini berhasil, Pak. Karena tetangga saya sendiri sudah membuktikan. Oke. Sudah membuktikan, saya kasih saran, Pak. Bapak beli super Abimec, Abimec itu kan berapa? Sekitar ini, Pak. Nah, sekarang Bapak bikin pupuk super lindi. Bapak 2 minggu sampai 3 sudah bisa panen. Tergantung kita, Pak. Kita sering memasukkan limbah itu ke dalam itu sering, hampir kita setiap hari kita masukkan super limbah itu segala macam yang bermanfaat kita masukkan ke dalam panen itu, makin banyak juga yang menghasilkan pupuk lindi cair, Pak. Nah, ini bisa kita gunakan untuk nutrisi tanaman hidroponik. Oke, baik. Dan itu terbukti sudah, Pak. Terbukti ya? Di tetangga saya. Dia nanam sawi, nanam pokcoy. Selain itu berbukti, Pak. Hasilnya memuaskan gitu. Memuaskan Pak. ya. Iya. Oke. Pak, selanjutnya ada Fitri di Sulingan, Pak. Oh iya, siap, Pak. Apakah penggunaannya harus hati-hati, Pak? Maksudnya ini apakah tidak berbahaya, misalnya begitu, Pak? Amun tahiyut misalnya, Nah, apakah ada berbahaya, Pak ya? Iya, siap. Kemudian siap, misalnya siap. takarannya kayak apa, Pak? Nggih, Dan cara penyiramannya bagaimana? Ini dari Fitri tadi, Pak ya? Nggih. Di Sulingan tadi. Iya.
ada khususkah ilmunya Pak atau sama aja kira-kira kayak pupuk biasanya Pak? Nah ya, ini yang pertama. Sapa dulu Pak Fitri di Sulingan Pak. Halo, assalamualaikum Bapak Fitri yang di Sulingan. Ibu Pak, kalau ini ibu. Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri yang ada di Sulingan. Ini ulun Pak Edi. Nah, anak memberikan sedikit tip, kita berbagi ilmu. Iya. Itu bermanfaat, Bu. Jadi sebenarnya, Bu, pupuk super ini tidak ada berpengaruh sekali, Bu. Keracunan kapan kada aja, Bu. Ini karena sebujurnya organik, Bu. Dia tahu seorang kalau kayak kulit buah-buahan, kulit pisang. Kada ada bahan kimianya tuh. Ada bahan kimianya, murni asli. Kada ada nang ibarat bercampur kimia, Bu. Ibaratnya semua murni organik. Jadi kada ada berpengaruh manusia, Bu, lawan hewan, lawan tanah mungkin baik benar, Bu. Ibaratnya tuh kada ada pengaruhnya sama sekali, Bu, Ibu Fitri lawan nang tubuh kita sendiri nah. Tubuh kita nih. Lawan orang lain pun kada apa-apa. Kalau Bang misalnya tahyut, minik orangnya. Ada juga. Karena kada mengandung bahan organik semua asli. Iya. Nah, tadi apa lagi selanjutnya tadi Pak Adi? Bagaimana cara menyiramnya Pak? Adakah ilmunya Pak atau kira-kira saja Pak? Nah, sebenarnya ilmunya nih main feeling aja Bang Boy kira-kira. Jadi boleh semuanya ini tergantung tadi Boy, jenis tanaman pian apa. Nah, jadi lawan umur jenis tanaman pian Boy. Amun pian tanaman masih hanyar aja yang terlalu banyak Boy. Lamas karena campurannya Boy. Misalnya Boy satu botol pian campur 1 liter Boy. Karena pian berikan 100 mili Kak Boy. Nah, jangan banyak cobanya juga misalnya setengah tutupnya dia kan 1 liter. Di aplikasi karena disiram makan jangan semuanya kan Boy. Ibaratnya nang setengah belas aqua siram makan. Sesuai umurnya. Iya. Karena makin gana Boy. Makin banyak juga kan Boy. Misalnya jadi 5 tutup botol jadi 5 liter. Boy. Karena berikan segelas aqua. Insya Allah Boy sampean buktikan aja kan Boy. Misalnya seminggu sekali gitu Seminggu sekali aja Boy kalau sebanyak-banyak. Oke. Itu Ibu Fitri ya jawaban Pak Edi. Berikutnya dari Edo di Kampung Baru Pak. Nah Kampung Baru Edo nih. Selamat pagi Pak Edo nih Kampung Baru nah. Iya. Apa saja perubahan yang terlihat pada tanaman atau tanah setelah rutin menggunakan pupuk ini Pak? Bisa kita lihat secara kasat mata kah perubahannya Pak? Sebenarnya bisa Pak ya kasat mata. Karena terus terang aja Pak ya, karena kita pertama ini media Pak ya, media tanam. Media tanam itu yang lebih bagus itu kita pakai sekam bakar, sekam mentah, tanah secukupnya sama kohe. Nah tapi kalau kita media itu murni tanah Pak ya, murni tanah terus pakai pupuknya, pupuk kimia yang sintetis Pak. Bahkan keras tanah itu Pak. Melatoy jadi kita tahu kayak Pak tanaman anak tumbuh subur. Iya, akarnya susah berkembang biak susah. Nah, jadi Bapak Edo tadi ngomong baru. Nah, jadi amun kita pakai media yang bujur dan tepat, kita pakai pakai pupuk super linde ini Pak. Karena di pupuk super itu mengandung nitrogen mengandung, fosfor mengandung, kalium mengandung, dan lagi unsur hara lainnya juga banyak mengandung tuh Pak dari pupuk super linde ini Pak. Bukan mengandung hamil, bukan mengandung hamil Pak, mengandung. Artinya dalam kandungannya ini ada lah. Iya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Oke. Terlihat pakai mata Pak. Setelah Bapak memakai ini, seperti Bapak nanam lombok atau nanam tomat, kelihatan dari daunnya Pak. Lebih segar. Lebih segar, lebih jauh. Ini karena kita buktikan sendiri Pak. Saya sendiri yang nanam ini Pak. Kadang-kadang ada tanaman yang dengan pupuk yang lain misalnya gitu Pak. Kelihatan menguning. Itu bisa juga tumbuh kembangnya uyuh lambat begitu Pak lah. Tapi kalau ini insya Allah kada. Insya Allah kada. Karena kalau kita pakai pupuk sintetis Pak ya, kalau kita OD itu berakibat fatal Pak. Iya. Ke tanahnya juga, ke tumbuhannya bisa ketika dimakan oleh manusia malah bisa. Nah, itu kita nggak tahu ke depannya Pak ya. Karena kan yang namanya sifatnya kimia ini kan 10 tahun 20 tahun ke depan baru kita merasakan. Tapi kalau kita pupuk organik ini nggak masalah. Nggak masalah Pak. Iya. Oke. Aman itu Pak. Itu tadi ya Pak Edo di Kampung Baru ya. Iya. Jawaban dari Pak Edi. Berikutnya ada Husaini di Rumbia Pak. Oh iya. Parak sini aja. Parak aja Rumbia nggih. Iya. Selamat pagi Pak Husaini di Rumbia nah. Nah diulah nih lah. Nah diulah nih santai aja kira kalau nih nah. Oke. Apakah air lindi dari setiap tempat seperti TPA, pasar atau rumah tangga kualitasnya berbeda-beda Pak? Mana yang lebih baik Pak? Betul Pak, betul. Sangat-sangat berbeda sekali. Misal dari TPA itu Pak ya. Dari TPA ini kesipan kan campur aduk Pak sampahnya. Campuran kita nggak tahu itu apa sebagainya. Itu sangat berisiko Pak. Kualitasnya pun berbeda Pak. Tapi kalau kita yang dari rumah tangga kita kan tahu sendiri Pak pemisahannya Pak. Ini dari kulit telur, cangkang telur. Ini dari bahan sayur-sayuran. Dari sisa nasi basi. Dari kulit-kulit pisang sebagainya kan kita tahu. Tapi kalau sudah di mana ini di TPA, nah itu kan sudah bercampur aduk Pak. Dan lagi sangat berbahaya itu Pak. Karena kita tidak tahu jenis-jenis macam limbahnya itu Pak yang
yang dicampur itu Pak. Oke, itu tadi Pak ya, artinya tidak perlu diragukan lagi Tidak lah. perlu diragukan lagi. Bahannya sudah jelas. Sudah jelas Ya. kalau kita rumah tangga ini Pak. Oke. Baik Pak Edi. Siap. Bincang-bincang kita ini luar biasa Pak Edi ya. Alhamdulillah Pak. Kalau dapat takun lebih jauh, ada alamat yang bisa diberikan Pak? Ada, Pak, Atau bisa. bisa bagaimana cara mendapatkan ini misalnya Pak? Gimana ini? Nah, ini untuk sementara Pak ya. Untuk sementara bebondeng sanak beretana yang mendengarkan di radio Suara Tabalong ini, untuk sementara ini kita Pak hanya pakai produk rumahan aja Pak enak lah. Kesan rumahan aja. Saken rumahan seorang ngelawan saken warga seorang. Oh. Nah, Apa sudah bisa dibeli misalnya Pak kalau orang berminat? Insya Allah Pak ya maunya ada aja kita kan dijual Pak ya. Kita suruh mencoba aja dulu Pak ya. Oh. Karena kita di rumah ini ada stok sekitar 12-an galon Pak ya. Nah, karena apa Pak ya? Kita ibaratnya di sini segan membantu bermanfaat untuk orang banyak aja Pak ya. Sambil belajar lah. Sambil belajar Pak ya. Karena kedepannya berkat Suara Tabalong ini kan bisa kita jadikan apa nih bisnis Pak ya, bisnis kita bisnis rumah tangga nah. Dan lagi supaya bermanfaat juga supaya di warga kita khususnya di kelurahan Pembataan di RT RT bisa kita suruh bikin nih apa pupuk lindi ini supaya berguna. Yang penting tuh untuk rumahan dulu Pak ya, untuk pribadi seorang dulu. Kain aja dulu untuk menang kita berbisnis nih kain aja dulu. Oh iya. Namun kita sudah Tapi mun ada namanya patut Pak le? Pak ada patut alhamdulillah. Karena mun yang ngarannya bisnisnya Pak lah ngarannya kan ini ibaratnya usaha besar Pak ya. Iya. Artinya dibuktikan dulu nah. Nah dibuktikan dulu. Gitu, Jaka mun bujur, nah marahan anu nukar. Nukar nggih. Nah, Ya, dibuktikan kita coba dulu Bang. Kita sudah ada Bang kita berikan. Nah kita coba ya dulu Pak Iya. Mun piran ide aplikasinya dicoba Iya, aja dulu. Masalah pian menukar tuh kayak nomor 13 aja gampang aja. Nomor 13 malah. Nomor 13 atau pian nyaman beulah seorang aja nyaman. Oke, baik. Pak Edi. Nggih. Terakhir Pak Edi untuk ya setidaknya menyemangati lah. Iya. Terutama ibu-ibu rumah tangga ini betul. yang punya sibuk di dapur. Nggih, betul. Kemudian selain itu juga punya usaha, bukan usaha lah, kegiatan-kegiatan rumahan. Betul. Punya tanaman anggrek, punya Nggih. tanaman bunga, punya tanaman sayur-sayuran walaupun hanya lewat pot-pot saja. Betul. Apa yang ingin Pak Edi sampaikan di terakhir kebersamaan kita ini, Nah, Pak Edi, ya. sebagai closing statement? Akan saya sarankan kepada ibu-ibu yang mempunyai tanaman atau bapak-bapak yang suka menanam, saya harapkan dan saya sarankan bikinlah pupuk POC organik cair. Bikinlah Pak. Seperti ini Pak ya? Seperti ini Pak ya. Karena ini tidak perlu modal Pak. Murah meriah. Murah meriah dan lagi bermanfaatnya sangat banyak. Itu apalagi untuk jenis tanaman-tanaman, masya Allah Pak, sudah terbukti itu Pak. Oke. Jadi saya sarankan ibu-ibu, bapak-bapak yang senang bertanam tanaman, bercocok tanam, manfaatkan lahan pekarangan yang ada di halaman, bikinlah Pak pupuk super lindi POC lindi cair. Jelas ibu-ibu kan sudah bisa memisahkan ini limbah ini dan lagi seperti cucian beras jangan ibu buang, ibu kumpulkan di tempat botol, terus nasi ditempatkan juga. Dan lagi itu menghasilkannya sangat bagus. Jadi jangan ragu-ragu lah bikin pupuk sumber ini, jangan takut nanti jijik ini, jorok ini ada Ada ulat-ulatnya segala macam. ada ulat-ulatnya, ada maggotnya, ada ulat. Itu sebenarnya Bu itu pengurainya zat hidup. Jangankan itu Bu, kita mati aja nanti sama ulat-ulat penuh dengan ulat belatung Bu Bapak ya. Gitu ya? Iya, Oke. ibaratkan gitu loh Pak. Betul. Nah, jadi masalah itu memang hukum alamnya sudah, Iya. karena dia pengurai. Nah, lain kayak pakai zat kimia kan nggak ada pengurainya Pak. Iya. Tetap gitu aja karena ini kan namanya juga organik. Organik ya. Jadi kita tidak usah takut yang namanya organik Pak. Dan tidak berbahaya Pak ya? Tidak berbahaya sama sekali. Baik itu untuk hewan, untuk manusia tidak ada gunanya. Kalau bang kan misalnya di buahnya dimakan orang atau dimakan binatang, orangnya ada apa-apa lah? Aman. Misalnya kita Oke. habis nyepray nih, paling berbuah nih, lombok nih, Ya. berbuah nih. Kita spray nih, ini Pak, lindi ini Pak. Ya. Bertumbuh pulangnya nih kembangnya. Kita putik besok selesai deh. Aman Pak ya? Aman Oke. sekali. Baik. Aman sekali. Pak Edi Sapardi, Nggih, siap. terima kasih Alhamdulillah Pak. telah hadir di studio LPPL di kesempatan pagi hari ini Iya, berbincang-bincang siap. terkait Nggih. dengan pupuk Super Lindri Pak ya. Siap. Super Lindi maksudnya. Super lindi Pak. Nggih, Yang super lindi. murah meriah. Murah meriah. Dan hasilnya luar biasa ya. Luar biasa Pak. Oke, Pak Edi, mudah-mudahan kebersamaan kita ada manfaatnya Pak Edi. Ada Pak. Nggih, siap. Mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu rumah tangga. Iya, sepertinya betul, begitu ya. Pak. Siap. Pak Edi, Nggih, nanti nggih. kapan-kapan saya undang Anda lagi ke sini. Siap. Kita bincang-bincang lagi Siap Pak. terkait pertanian Pak Edi ya. Iya, siap. Oke. Nggih, siap. Baik, teman-teman LPPL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Edi Sapardi, warga Kelurahan Pembataan yang berhasil mengembangkan
pupuk organik Super Lindi. Betul. Siap. Yang berasal dari limbah rumah tangga. Iya, betul. Limbah dapur maksudnya. Limbah dapur, Oke. limbah kulit buah-buahan segala macam itu, Pak. Baik. Terima kasih telah bersama kami sampai sejauh ini. Mohon maaf salah dan hilap kata. Kami akhiri kebersamaan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.